Dalam kuliah ini kita akan membandingkan definisi dan perbedaan level tes. Mari kita lihat dulu definisi pengujian komponen. Di sini pengujian dilakukan pada masing-masing komponen individu secara terpisah tanpa terintegrasi dengan komponen lainnya. Sekarang mari kita gunakan contoh untuk memahami definisi ini. Katakanlah ini adalah persyaratan yang diberikan oleh pengguna jika kecepatan motor lebih dari 150 km per jam dan nilai suhu lebih besar dari 120 derajat, kemudian matikan motornya. Jika kecepatannya lebih tinggi 150 km per jam dan jika suhunya lebih besar 120 derajat, untuk kebutuhan ini pengembang menulis kode berikut yang dibagi 3 fungsi. Pada fungsi 1, dia memeriksa kecepatan motor, yang kedua memeriksa nilai suhu, dan yang ketiga dia mengendalikan motor haruskah berhenti atau terus berjalan. Jika kita melakukan pengujian komponen pada kode ini, kita harus memisahkan setiap komponen. Kita dapat membagi program ini menjadi 3 bagian. Komponen A, di mana kami menguji kecepatan motor, komponen B di mana kami menguji nilai suhu, dan komponen C di mana kami menguji gerakan motor. Seperti yang Anda lihat, ada 3 komponen dalam kode ini yang perlu diuji secara independen. Di bawah pengujian komponen tidak ada hubungan antara keduanya. Komponen A dan B, komponen A dan C atau komponen B dan C, semuanya hanya unit tersendiri di sini. Saat kami melakukan pengujian pada masing-masing modul ini, satu persatu ini disebut pengujian komponen. Mari kita lihat definisi dari pengujian integrasi. Definisi pengujian integrasi adalah sebagai berikut. Ketika modul perangkat lunak individu terintegrasi secara logis dan diuji sebagai sebuah kelompok, artinya kita memiliki komponen individu. Pertama, kami mengelompokkannya, lalu kami melakukan pengujian pada mereka untuk memahami konsep ini dengan lebih baik. Mari kita gunakan sebuah contoh. Mari kita lanjutkan dengan hal yang sama yang kita gunakan sebelumnya. Jika kecepatan motor lebih dari 150 km per jam dan nilai suhu lebih besar dari 120 derajat, maka matikan motor. Katakanlah pengembang telah menulis kode ini untuk persyaratan dan kami ingin melakukan pengujian integrasi padanya. Kita sudah tahu bahwa untuk melakukan pengujian komponen kita harus mengambil masing-masing fungsi dan pengujian secara terpisah. Untuk pengujian integrasi kita harus mengambil minimal 2 komponen. Kita dapat melakukan pengujian integrasi pada komponen A dan B. Yang kami periksa di sini adalah jika nilai kecepatan di A naik, jika nilai suhu pada B juga naik. Ini menunjukkan kepada kita interaksi antara kedua modul. Kami juga dapat melakukan tes integrasi pada komponen C dan B. Ingat bahwa Anda harus mengambil minimal 2 unit untuk melakukan tes integrasi. Dalam contoh ini, secara maksimal, Anda juga dapat menguji ketiga komponen secara bersamaan. Ini adalah konsep dasar dari pengujian integrasi. Mari kita lihat tingkat pengujian integrasi. Sesuai dengan silabus tingkat dasar ISTQB, kami memiliki 2 tingkat pengujian integrasi. Level pertama adalah pengujian integrasi komponen dan level kedua adalah pengujian integrasi sistem. Mari kita lihat perbedaan antara pengujian integrasi komponen dan pengujian integrasi sistem. Mari di sini kita hanya akan membahas perbedaan mendasar, dan di antara mereka perbedaan pertama didasarkan pada fokus tingkat pengujian. Pengujian integrasi komponen berfokus pada integrasi dan antarmuka antara komponen yang terintegrasi.
Jadi, dalam pengujian integrasi komponen, kami memeriksa interaksi antar komponen, tetapi ketika Anda berada dalam pengujian integrasi sistem, Anda memeriksa interaksi dan antarmuka antara sistem, paket, dan lainnya mikro. Mari kita lihat definisi pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian produk perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi penuh. Kata kunci di sini adalah lengkap dan terintegrasi penuh. Artinya, pengujian integrasi telah dilakukan dan semua komponen terintegrasi sepenuhnya. Mari kita gunakan contoh untuk mengilustrasikan konsep ini. Sekali lagi, kita akan menggunakan contoh yang sama untuk menjaga keberlanjutan. Kita sudah terbiasa dengan persyaratan ini dari contoh sebelumnya. Tapi sekarang, mari kita lihat bagaimana pengujian sistem dilakukan padanya. Kita tahu bahwa ada 3 komponen dalam kode. Tetapi ketika kami melakukan pengujian sistem, kami tidak peduli dengan komponennya. Kami hanya peduli dengan sistem yang lengkap. Yang kita butuhkan adalah menemukan nilai-nilai yang penting bagi sistem. Di sini ada 2 nilai penting, nilai kecepatan dan nilai suhu. Mari kita lihat mengapa. Kami memberikan 2 nilai pada sistem, 151 sebagai kecepatan yang lebih besar dari 150 km per jam, dan 121 sebagai nilai suhu yang juga lebih besar dari 120 derajat. Jika sistem bekerja sebelumnya, segera setelah motor mereka mencapai nilai-nilai ini harus berhenti. Jadi ini bagaimana pengujian sistem dilakukan. Kami tidak peduli dengan bagaimana kode ditulis. Apa yang kita butuhkan adalah jika kita memberikan satu set input, maka apa yang akan menjadi output. Kami menangani input dan output di bawah pengujian sistem. Ini semua tentang pengujian sistem. Sekarang kita akan melihat definisi pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan dilakukan ketika sistem lengkap telah diimplementasikan. Setelah sistem siap, kami menguji untuk melihat apakah kami dapat menerima kinerjanya. Ini adalah definisi resmi. Pengujian formal sehubungan dengan kebutuhan pengguna, persyaratan, dan proses bisnis dilakukan untuk menentukan apakah suatu sistem memenuhi kriteria penerimaan atau tidak. Ada kriteria tertentu. Setelah sistem siap, kami melakukan pengujian penerimaan untuk memeriksa apakah memenuhi kriteria tersebut. Jika iya, maka pelanggan akan menerima produk tersebut. Dan untuk memungkinkan pengguna, pelanggan atau entitas berwenang lainnya untuk menentukan apakah akan menerima sistem atau tidak. Inti dari pengujian penerimaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memeriksa apakah sistem diterima atau tidak. Ada berbagai jenis pengujian penerimaan. Dalam kursus ini, kita akan belajar tentang 4 jenis. Yang pertama adalah pengujian penerimaan pengguna. Yang kedua adalah pengujian penerimaan operasional. Yang ketiga adalah pengujian penerimaan kontrak dan peraturan. Dan keempat adalah pengujian alfa dan beta. Kami akan membahasnya di kuliah mendatang. Sekarang, kita akan melihat hierarki tingkat pengujian sesuai dengan silabus tingkat dasar ISTQB. Pertama, kami melakukan pengujian komponen. Setelah pengujian komponen, kami melakukan pengujian integrasi komponen. Selanjutnya adalah pengujian integrasi sistem. Setelah ini, kami melakukan pengujian sistem. Dan terakhir, kami melakukan pengujian penerimaan. Harap diingat semua dalam urutan yang sama seperti yang disebutkan di sini. Sekarang mari kita rangkum semua definisi yang telah kita bahas sampai sekarang. Pertama adalah pengujian komponen. Di sini pengujian dilakukan pada masing-masing komponen secara terpisah, tanpa terintegrasi dengan komponen lainnya. Kedua adalah pengujian integrasi. Di sini modul perangkat lunak individu terintegrasi secara logis dan diuji sebagai sebuah kelompok. Selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian produk perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. Terakhir adalah pengujian penerimaan.
Pengujian formal sehubungan dengan persyaratan kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu sistem memenuhi kriteria penerimaan atau tidak, dan untuk memungkinkan pelanggan, pengguna, atau entitas berwenang lainnya untuk menentukan apakah akan menerima sistem atau tidak. Itu saja dari kuliah ini. Terima kasih.